Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sudah masuk bulan Muharram. Tanggalnya diperselisihkan ya Pak? Selisih 1 hari Pak ya? Bapak versi mana? Versi WA, versi hisab, versi ru'yat? Wallahu alam. Yang jelas kurang lebih ini 13 Muharram ya? 13 Muharram. Kita bersyukur sudah masuk 1438 Hijriah. Sudah meninggalkan 1437. Semoga Allah tetap memberi ampunan, hidayah, taufik dan keberkahan bagi kita semua. Nah, berkait dengan itu jam tayang berubah ini Bapak Ibu. Ya Mas Sapno ya, berubah jam tayang ya, nggak masalah. Tapi insya Allah kita tetap manfaatkan bicara seputar adab dan akhlak dengan rujukan utama kitab Minhajul Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini kita angkat karena ada kaitannya. Apalagi kita semua tahu hari ini banyak orang berkumpul di satu tempat. Kita kaitkan dengan apa itu kafir. Sering dengar Pak? Apa itu kafir? Siapa kafir? Bagaimana adab muslim terhadap kafir? Kita lihat cara sederhana. Kafir asalnya dari bahasa Arab itu kaf fa ro. Kan hurufnya itu kaf fa ro, yang diartikan secara sederhana ingkar atau tertutup. Kalau orang bule nyebut kafir gitu ya, penutup kan? Iya. Jadi orang kafir orang yang tertutup, gak mau menerima atau ingkar. Siapa mereka? Ya siapa saja yang ingkar. Meskipun demikian, kita sebagai muslim yang baik diajarkan akhlak mulia ketika berinteraksi dengan kafir, karena kafir itu nanti ada bagiannya lagi. Nah, di kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar mengawali mengingatkan kita bahwa seorang muslim yang baik berkeyakinan bahwa seluruh kepercayaan dan agama semuanya batil enggak? Ini internal kita loh, keyakinan kita. Batil enggak? Batil. Pemeluknya disebut kafir enggak? Kok takut Bapak? Kafir. Kan di Al-Quran ada diabadikan khusus surah Al-Kafirun. Surah apa itu? Surah orang apa itu? Orang kafir. Dan agama yang diterima di sisi Allah cuma satu, apa? Islam. Ingat surah Ali Imran, surah ketiga ayat 19. Surah 3 ayat 19, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi alias diterima di sisi Allah adalah Islam. Kalaupun ada orang memeluk keyakinan lain, tidak ada paksaan, tapi ingat surah Ali Imran ayatnya 85. Masih surah 3 ayatnya berapa? 85. Diingatkan ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Nah, kita yang muslim bersyukurlah pada Allah, karena berarti kita mendapat nikmat yang besar. Islam adalah nikmat besar. Ingat surah Al-Maidah surah 5 di pertengahan ayat 3.
bahwa Islam itu nikmat besar. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini ketika itu ayat turun, Rasulullah sedang wukuf di Arafah. Tanggal berapa? Tanggal berapa, Pak? 9 bulan Zulhijjah. Kalau muslim yang baik ibadah haji wukuf di Arafah. Kalau Syiah wukuf di mana? Di mana? Karbala, deketan Setiabudi Karbala itu. Iya, Pak. Kan situ ada karet kubur, karet bifak, karet belakang, sama karet tengsin. Ini Karbala. Apa Karbala sih? Nah, enggak, bukan Islam itu. Kafir itu. Jadi ayat ini turun ketika Rasulullah wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, jadi berdasarkan dalil-dalil tadi surah Ali Imran ayat 19 dan 85. Kemudian baru saja surah Al-Maidah surah 5 ayat berapa? 3. Jadi seorang muslim yang baik sudah memahami bahwa semua agama sudah hapus, tidak berlaku. Kalau kita lihat kitab Tauhid Ushulul Tsalatsah disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin disebutkan orang-orang pada bab mengenal agama ya. Kan kitab Tauhid itu 3, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Islam dengan dalil. Nah, pada bagian itu dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa kalau dia taat kepada kitabnya apa? Kitabnya apa? Taurat. Maka dia disebut muslim. Orang-orang Nasrani di zaman Nabi Isa, kitabnya apa? Injil, disebut muslim. Tetapi sejak Rasulullah dibangkit menjadi nabi dan rasul, siapa yang ingin disebut muslim terus sampai hari kiamat mau harus memeluk apa? Agama Islam. Nah, jadi begitu Islam dideklarasikan menghapus agama yang sebelumnya. Jelas? Paham, Pak? Maka yang diterima cuma satu, Islam. Di luar Islam disebut apa? Kafir. Jangan takut-takut, Pak, memang ayatnya kafir. Memang nggak boleh nyebut kafir. Ya jelas kafir kok. Di dalam surah Al-Bayyinah, bagian dari juz'u amma kan? Surah Al-Bayyinah yang diawali dengan lam yakunil ladzina kafaru. Ada kan? Surah yang ke-98. Di ayat pertama lihat, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir baik dari golongan ahlul kitab, siapa? Siapa ahlul kitab? Bukan pemilik toko kitab, bukan. Itu istilah khusus untuk Yahudi dan Nasrani. Orang-orang kafir dibagi baik dari golongan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, maupun musyrik. Siapa saja apapun nama agamanya, termasuk Syiah itu. Bukan Islam kan? Baik dari golongan musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal sudah datang kan bukti-bukti, tetap saja mereka ingkar. Yang dimaksud apa? Ayat 2, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara, yaitu seorang rasul dari Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Qur'an. Di ayat ini lebih khusus lagi pada ayat berikutnya. Siapa orang kafir? Pada ayat 6. Sekalian, di mana tempat mereka nanti? Ada di sini, Pak.
Surah 98 ayat 6. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya siapa? Orang-orang kafir. Min ahlil kitabi wal musyrikin. Baik dari golongan ahlul kitab siapa tadi? Yahudi dan Nasrani maupun selain mereka masuk golongan musyrik yang menyekutukan Allah. Nanti di akhirat fi nari jahannam khalidina fiha. Tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Itu nama neraka, Pak. Bukan nama jalan di sini nih, dekat Transito. Itu disingkat Jalan Jahannam, Jalan Haji Naman itu. Lah kan tadi Karbela, karet belakang. Itu Jalan Haji Naman. Nah ini tempat di akhirat nanti cuma ada dua, surga dan neraka. Orang kafir dari golongan ahlul kitab maupun musyrik tempatnya di neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Yang bilang siapa ini? Yang menyatakan ini siapa? Allah. Mau digugat? Mau digugat enggak? Siapa bilang lebih baik kafir? Jujur. Orang mereka seburuk-buruk makhluk. Jelas, Pak? Nah, orang beriman. Ayat ke-7. Innalladzina amanu. Sesungguhnya orang yang beriman, muslim. Tapi awas, dilanjutkan dengan wa amilus sholihat. Dan juga beramal soleh. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jamaah sekalian, meskipun di tengah-tengah kita ada orang yang ingkar alias kafir, Islam juga mengajarkan adab akhlak mulia. Kita hidup di alam nyata, bertemu, berinteraksi dengan mereka. Maka muslim yang baik tetap berpegang pada akhlak mulia. Gak boleh semena-mena, Pak. Betul gak, Pak? Nah makanya Syekh Abu Bakar membuat itu bab khusus adab terhadap orang kafir. Ketahuilah, menurut para ulama di kitab-kitab tauhid dijelaskan kafir itu terbagi menjadi 4. Kafir itu terbagi menjadi 4. 1. Kafir zimmi. Pernah dengar? Ahlul zimmah kan? Kafir zimmi. Maksudnya apa? Orang kafir yang hidup di negeri muslim yang mengikuti aturan yang ada. Kalau dulu syariat Islam bayar jizyah, upeti. Paham, Pak? Tidak boleh diganggu. Paham, Pak? Lakum dinukum waliyadin, silakan. Urusan dia itu. Gak boleh diganggu, apalagi dibunuh. Ada hadis Nabi kan? Bahwa Rasulullah SAW menyatakan perang bagi setiap muslim yang membunuh kafir zimmi. Jadi itu yang pertama, kafir apa? Zimmi. Yang kedua, kafir mu'ahad. Mu'ahad, ahdun, janji. Maksudnya apa? Orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata. Jadi tidak boleh saling menyerang kan? Gencatan senjata ada, Pak? Muslim kafir sepakat sementara tidak saling menyerang. Ya sudah. Gak boleh itu. Menyerang aja gak boleh, apalagi membunuh. Kafir mu'ahad. Yang ketiga, kafir musta'man. Siapa itu? Orang kafir yang mendapat suaka politik dari negeri muslim. Contohnya duta besar. Ada gak di sini, Pak? Ada gak? Banyak. Gak boleh, Pak. Gak boleh diganggu. Jadi orang kafir yang mendapat perlindungan suaka politik dari negeri muslim gak boleh diganggu, apalagi dibunuh. Yang terakhir berapa? Keempat, kafir harbi. Siapa itu? Harb artinya perang. Kafir harbi, orang kafir yang memerangi orang Islam. Makanya ada yang tanya, perangnya fisik atau perang Ghazwul Fikri? Ya sarwa kene. Mau perang fisik kayak mau perang pemikiran kayak sama aja kan, perang juga kan. Nah itu yang kita musuhi.
Makanya ketika bicara kafir, nanti dulu dilihat dulu kafir yang mana. Karena kita bertetangga nggak dengan orang kafir? Sebagian kita kerja nggak di perusahaan kafir? Umumnya kita memakai produk kafir nggak? Ngaku aja lah. Terus apa serta-merta menjadi tidak boleh? Dilihat perkaranya. Maka dari itu siapa kafir yang dimaksud? Jadi dilihat. Kalaupun juga dimusuhi dan wajib membela diri itu terhadap kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Nah maka dari itu Syekh Abu Bakar menjelaskan adab seorang muslim terhadap kafir. Secara umum dulu ini. Yang pertama, tidak merestui kekafirannya dan tidak merodainya. Paham? Biarin aja dia, tapi kita mengingkari bahwa keyakinan dia itu salah. Paham Pak ya? Jadi kita jangan meridhoi, nggak boleh. Seingat saya ada sebuah ungkapan. Ar-ridho 'alal kufri kufrun. Keridhaan terhadap kekafiran dianggap bagian dari kekafiran. Maka kita jangan meridhoinya. Ingkari itu. Kalau ada orang kafir, itu salah, nggak benar. Ya Pak ya? Nggak benar. Jadi itu adab seorang muslim terhadap orang kafir. Yang empat-empatnya ini. Yang kedua, membenci mereka karena Allah membenci mereka. Tapi ekspresi kebenciannya, nah ini yang jadi masalah ya Pak ya. Wow, jangan serta-merta anarkis dan lain sebagainya. Setiap kafir bunuh, tusuk, tembak, apa begitu? Hah? Ya enggak begitu. Tapi kita membencinya di keyakinannya itu. Coba sekalian, orang kafir itu najis apanya Pak? Keyakinannya kan? Jasadnya? Jasadnya? Enggak, kalau memang jasadnya najis, Bapak nggak boleh berinteraksi, Ibu. Benar ya? Ke dokter kafir nggak jadi, belanja sama kafir nggak bisa. Benar Pak ya? Gimana itu? Keyakinannya itu. Nah jadi yang kedua, membenci. Karena Allah keyakinannya nggak benar itu. Selain tidak meridhoi, yang pertama kita membenci. Karena dia apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak loyal. Apa loyal? Setia, setia. Jangan memberi dukungan pembelaan pada orang-orang kafir dan tidak mencintainya. Tapi sayang sebagian tanpa sadar lebih cinta kepada orang kafir. Coba aja lihat, lebih banyak orang menghafal tokoh-tokoh kafir ketimbang tokoh-tokoh sahabat. Benar nggak? Benar nggak? Jarang nih anak-anak kita dibacakan Bilal bin Rabah, Utsman bin Affan, sahabat Nabi kan? Zubair bin Awam. Tapi kalau orang kafir hafal benar Cristiano Ronaldo. Siapa lagi Pak? Banyak kafir-kafir lah gitu. Ingat, dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 28. Surah 3 ayat 28 Allah berfirman, la yattakhidhil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali itu. Menjadi perwakilan dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Nah, ini udah dalil jelas, bukan surah Al-Maidah ayat 51 aja, Pak. Benar Pak ya? Ya kalau orang memang mengolok-olok menista kan semuanya juga bisa aja. Ini surah Al-Imran ayat 28. Jangan orang beriman mengambil apa? Orang kafir menjadi wali tuh. Dengan meninggalkan orang mukmin, masih banyak yang beriman. Makanya memang kita kalah langkah ini. Mereka itu one step ahead, Pak Udin gitu ya. Selangkah lebih maju ya. Iya, akhirnya menang dia, hemat biayanya itu. Keluar itu slogannya itu. Sadar tidak sadar, lebih baik kafir jujur daripada muslim apa? Korupsi. Kalau saya tersinggung Pak. Alhamdulillah saya nggak pernah korupsi. Loh itu kan jadi tudingan seolah-olah semuanya koruptor. Lah sekarang saya tanya, ada nggak orang kafir yang nggak korupsi? Ada nggak? Belum tentu. Nah sekarang masalahnya mau transparan atau tidak itu aja.
Mau diungkap atau tidak? Sekarang lagi rame pungli-pungli, Pak. Ya, yang ya puluhan juta, ratusan ribu, ya. Yang gede-gede. Nah, itu yang kemarin ketangkep kan IG impor gula. Cuma 100 juta. Yang triliunan, miliaran. Dan selalu memang tanpa sadar ini menyudutkan kaum muslimin secara umum. Yang diekspos kalau ada kelihatan muslim, wah langsung meledak, duar. Kalau giliran orang kafir, redup, cepat ditutup. Dan tanpa sadar jamaah sekalian, ambillah pelajaran. Maaf, saya memperhatikan, kenapa kalau ada sidang tipikor, tindak pidana korupsi, ada tersangkanya di sidang, yang wanita kenapa sih disuruh pakai jilbab dan cadar? Kenapa sih? Kalau malu pakai helm. Itu tanpa sadar mendiskreditkan pakaian syariat Islam. Paham Pak? Atau secara umum yang muslim kalau terlibat ya berkait dengan hukum di sidang, pasti pakaiannya seperti orang alim ya Pak ya. Ya itu yang ditangkap narkoba ganti baju panjang pakai jilbab sekarang Pak. Ya memang nggak boleh suuzon, betul Pak ya. Tapi di balik itu, awas itu black campaign itu. Nah maka dari itu jangan. Jadi yang ketiga tadi jangan loyal terhadap siapa? Orang kafir. Yang mubah-mubah aja berinteraksi bermuamalah boleh. Lalu yang keempat kata Syekh Abu Bakar, adab seorang muslim terhadap siapa? Terhadap siapa? Orang kafir siapapun mereka, ahlul kitab maupun musyrik, apapun nama agama mereka, kita harus objektif. Tuh. Harus apa? Objektif, adil kepadanya, memberikan kebaikan kepadanya. Sepanjang dia bukan kafir harbi. Siapa kafir harbi yang keempat tadi? Siapa? Yang memerangi kaum muslimin. Jadi kepada tiga golongan pertama, kafir zimmi, lalu kafir mu'ahad dan kafir mustakman, kita harus fair, jujur, berbuat kebaikan kepada mereka. Boleh silakan. Nah, ini kadang-kadang salah kaprah. Muslim boleh nggak muamalah sama kafir yang tiga tadi? Kita minjam sama orang kafir, sama singkoh lah, hayya gitu kan, cuannya kan gede tuh. Kita ngutang muslim, wajib bayar nggak? Wajib bayar nggak? Biarin aja kafir Pak, enak aja, tetap aja zolim. Jadi kita harus adil, kalau minjam kembalikan. Kalau kita berbuat salah minta maaf nggak? Minta maaf nggak? Minta maaf, jangan bilang kafir nggak perlu, awas. Makanya kan harus fair itu. Kalau benar siapa yang salah. Tapi sebaliknya kalau dia yang salah, gimana? Hah? Tuh kata Angku ini dia yang minta maaf. Mana tuh. Jadi jamaah sekalian kita harus bersikap objektif dalam hal-hal yang mubah. Kafir yang tiga ini bukan kafir harbi. Termasuk yang kelima, berbelas kasih kepadanya. Dengan apa? Ya universal kemanusiaan. Seperti orang kafir kehausan. Boleh nggak kasih minum? Boleh Bu? Baik. Orang kafir kelaparan. Boleh nggak kasih makan? Tetangga kafir, istrinya hamil mau melahirkan, malam-malam ketok rumah bapak. Pak Haji tolongin saya, pinjam mobil, istri saya mau beranak. Istrinya tarik, jangan Pak, biarin aja beranak di jalan, kafir katanya. Nggak bisa begitu. Paham Pak? Itu universal kemanusiaan, boleh. Lapar kasih makan, haus beri minum, butuh pertolongan bantu. Gitu ya Pak ya? Bantu itu. Kan Rasulullah bersabda, irhamu man fil ard, sayangilah semua makhluk yang ada di muka bumi, termasuk kafir nggak itu? Yarhamkum man fis sama, niscaya Allah yang ada di atas langit menyayangi kamu semua. Boleh tolong menolong yang mubah, boleh Pak, boleh. Sama binatang aja dapat pahala,
Ya Pak, berbuat baik. Ingat gak hadis yang lain? Ya, riwayat Imam Muslim, seorang musafir menjumpai anjing yang kehausan, dibantu gak? Masuk ke dalam sumur, diambilkan air menggunakan sepatu kulitnya. Allah terima kasih kepada orang itu. Itu pada binatang. Begitu pula yang riwayat yang lain, seorang wanita pelacur kan, memberi minum siapa Bu? Anjing, dapat ampunan. Itu bentuk kasih sayang Allah, jangan dibalik. Jangan dibalik, pelacur tetap praktek pelihara anjing. Pulang berdinas, kasih minum anjing. Sebenarnya yang anjingnya siapa sih? Bukan itu maksudnya. Orang itu harus tobat itu. Itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar si pelakunya itu mau tobat. Nah, demikian pula pada orang kafir. Silakan. Itu adabnya, berbuat baik. Bapak Ibu punya rezeki lebih, misalnya besok hari libur. Bikin masakan, bubur kacang hijau. Kiri kanan tetangganya kafir, dibagi nggak? Dibagi nggak? Bagi boleh. Termasuk hak-haknya sebagai penduduk setempat, nggak boleh diganggu. Sebagian lupa, mentang-mentang lagi seneng gandrung kajian, setel, volumenya mentok habis. Tetangganya yang kafir ketok-ketok Pak. Apa itu? Dosa nggak kita? Walaupun yang disetel kebaikan, mengganggu dia nggak? Nggak boleh. Jangan mentang-mentang mayoritas loh. Nah makanya di poin yang ke-6 kata Syekh Abu Bakar, tidak mengganggu mereka. Yang 3 tadi, kafir zimmi, kafir muahad, kafir musta'man. Dalam hal apa? Hartanya, darahnya maupun kehormatannya. Nggak boleh diganggu. Bapak pinjam kendaraan, alat-alat punya orang kafir, kembalikan nggak? Kembalikan nggak? Ah, belaga pilon, biarin aja kafir katanya. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh itu. Kembalikan itu. Termasuk berikutnya, boleh menerima hadiah nggak? Boleh memberi hadiah nggak kepada mereka? Boleh nggak memakan makanannya? Ingat, makanan yang mana dulu? Yang halal. Kalau yang haram? Nggak boleh. Loh, kalau kita diberi makanan dari sesama saudara muslim, dilihat makanannya, bukan dilihat siapa yang memberinya. Contoh, Bapak dikirimi makanan, muslim yang memberi, ayam penyet, enak nggak Pak? Enak nggak? Boleh nggak? Tar dulu, ayamnya tiren. Apa tiren? Bangkai, haram. Bukan lihat yang memberinya, lihat zatnya itu. Paham Pak? Nah itu, kemarin Idul Adha kan berkurban, syaratnya muslim. Orang kafir ikut nyetor satu sapi, diterima nggak? Diterima nggak? Ya di luar batangan jadi tolak kok. Ya Pak, masalahnya ini amalan internal Islam, syaratnya muslim. Panitia kemarin gimana Mas Sapno? Terima-terima aja nggak? Sapi kafir, sapi muslim tuh. Kalau dia ikut kurban, tolak, maaf, ini syaratnya muslim. Oh enggak, kowe mau ikut nyumbang gitu, boleh nggak? Nyumbang boleh nggak Pak? Gimana Pak Dadang, boleh? Wah, kalau ada pemasukan boleh aja itu. Kalau makanya panitia dilihat dulu yang main setor-setor ini apa gitu. Nah kalau hadiah boleh, ya hadiah boleh sepanjang tidak ada ikatan apa-apa itu. Boleh nggak orang kafir masukin kotak amal tuh? Boleh nggak? Memang bisa ketahuan duit kafir itu ada? Hah? Bagian keuangan gimana nih? Atau jangan-jangan di kotak amal itu ada duit Dimas Kanjeng taat pribadi tuh? Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi boleh kata Syekh Abu Bakar memberi hadiah, menerima hadiah, memakan makanan yang halal, boleh.
Rasulullah pernah diundang nggak dalam sebuah riwayat seorang Yahudi Madinah? Beliau datangi dan beliau makan, sepanjang makanannya apa itu? Yang halal ya Pak? Boleh. Nah, yang berikutnya ini penting bagi kita. Adab seorang muslim terhadap orang kafir. Apa? Tidak menikahkan setiap wanita muslimah dengan mereka. Paham Pak? Paham gak Pak? Gak boleh. Apalagi sekarang banyak super trap, jebakan itu. Pura-pura masuk Islam. Begitu nikah berapa lama? Diapakan? Balik Pak Udin. Kata angku ini jadikan jando. Tahu dijadikan janda Pak? Ditinggal. Ditekan itu. Kalau kamu tetap mau ikut saya. Benar kan? Iya. Itu udah banyak kasus-kasus itu. Makanya anak-anak gadis kita jangan terkesima dengan fisik. Kenapa sih mau kafir? Cakep katanya. Ya ganteng-ganteng serigala. Jadi nggak boleh menikahkan. Tetapi sebaliknya ini yang masih diperdebatkan. Boleh muslim menikahi wanita ahlul kitab. Nanti ada bahasan khusus. Lagi pula masih banyak stok. Ngapain sih cari ahli kitab? Masih banyak nggak? Masih banyak stoknya Pak? Banyak kan? Tuh banyak. 1 sehat, 4 sempurna. Itu kuota maksimal Pak. Masih banyak itu. Mana dalilnya? Surah Al-Baqarah ayat 221. Ini soal pernikahan. Orang kafir biar tahu ini. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kamu menikahkan orang-orang musyrik, pihak laki dari mereka dengan wanita-wanita muslim kita ini sebelum mereka beriman. Muslim dulu. Tapi akhirnya lari menikahnya di mana? Catatan sipil Pak Udin. Catatan sipil. Saksinya goib. Atau saksinya disuap ya. Ya itulah yang terjadi sekarang. Menyesal kemudian. Jadi tidak boleh menikahkan wanita-wanita muslimah pada orang kafir. Tapi sebaliknya boleh, masih diperdebatkan. Laki muslim menikah dengan ahlul kitab, bukan musyrik ya. Ahlul kitab. Wallahu a'lam. Baik, kemudian yang ke-9. Bagaimana adab muslim terhadap orang kafir? Nah ini masalah bersin, atos. Boleh menjawab orang kafir yang manapun yang 4 itu kalau dia bersin, kemudian dia memuji Allah. Alhamdulillah. Loh sekarang orang mereka lebih fasih mereka loh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasihan dia loh, belajar tajwid loh dia. Kita beri salam alaikum gitu. Nah andaikan ada kafir fasih karena berinteraksi dengan kita ya keseharian sehingga dia terbiasa. Oh janji mau kita aja engkau ya, insya Allah Pak Haji tuh, insya Allah. Melihat sesuatu, masya Allah, astagfirullah Pak Haji gitu. Mahir dia itu. Nah andaikan ada orang kafir bersin memuji Allah, alhamdulillah. Kita jawab nggak? Jawab, tapi jawabnya beda. Jawab tapi dengan jawaban yang beda. Kalau kita sesama muslim, jawabnya apa? Yarhamukallah. Kalau orang kafir bersin memuji Allah, jawabnya langsung yahdikumullah gitu. Loh dari mana? Karena Rasulullah pernah di sampingnya ada Yahudi, minta banget didoakan. Bersin kan? Wah. Dengan harapan apa didoakan? Yarhamukallah kan? Semoga Allah merahmati kamu. Rasulullah langsung jawab yahdikumullah. Semoga Allah memberi apa? Hidayah supaya masuk Islam. Boleh nggak mendoakan orang kafir masuk Islam? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya Rasulullah ketika di awal-awal kebangkitan Islam itu Rasulullah berdoa pada Allah, muliakan agama ini dengan salah satu dari 2 orang ini. Umar bin Al-Khattab dan siapa? Abu Lahab kan? Abu Jahal. Allah terima tuh. Umar bin Al-Khattab diberi hidayah taufik masuk Islam enggak? Di antara penyebabnya kasusnya apa? Adiknya yang perempuan sudah masuk Islam enggak? Baca mushaf enggak? Didengar enggak sama Umar bin Al-Khattab? Disamperin enggak?
Digamparin nggak? Ya digamparin adiknya itu. Lalu dinasihatkan sama adiknya, jangan menyentuh, betul kan? Nah disitulah terkesima tuh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, langsung mendatangi Nabi kan, bersyahadat. Masuk apa? Nah mudah-mudahan yang belum disunat masuk Islam itu. Loh ya kan ada satu yang belum disunat Pak. Yang lainnya kan lolos itu, tes kesehatan kan lolos, disunat semua. Cuma satu yang belum masalahnya. Benar ya Pak? Oh Bapak paham? Memang Pak Udin mantri sunat. Oh Udin paham. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kalau orang kafir bersin memuji Allah alhamdulillah, boleh jawab, tapi jawabannya beda ya. Yahdikumullah. Dah cuma gitu doang. Begitu pula kalau ketemu orang kafir, kan kita udah biasa nih berinteraksi, saling mengucapkan salam nggak Pak? Nah andaikan ada orang kafir ketemu kita yang muslim, dia memberi salam, Assalamualaikum, lengkap lagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kita yang muslim sendiri beri salamnya ada gaya-gaya baru Pak. Pakai nada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi iramanya gitu. Mana ada itu. Ada lagi penceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya lemah. Yang malas saya doakan itu gini. Diulang lagi. Nggak ada salam diulang-ulang. Apa hukum memberi salam? Sesama muslim. Apa? Sunnah. Menjawab salam wajib apa? Fardu ain, fardu kifayah. Kalau ain individu Pak, fardu kifayah. Saya beri salam kepada Bapak Ibu jamaah. Salah satu di antara Bapak Ibu menjawab cukup, yang lain gugur nggak? Yang lain gugur nggak? Tapi ini sudah dicontohkan di televisi di mana-mana. Jadi main-mainan beri salam. Oh nggak sah itu, pada ngantuk. Ulang lagi, Assalamualaikum. Nggak ada itu. Beri salamnya sekali udah selesai. Kecuali Bapak ke rumah seseorang, mampir, beri salam. Berapa kali Pak Rino? Assalamualaikum. Tunggu dulu, belum ada respon. 1, bener kan? Terus? Assalamualaikum. 2, tungguin. Nggak ada respon. Terakhir? Assalamualaikum. Nggak ada. Terus? Pulang. Pulang. Itu adab, betul nggak Pak? Makanya kalau mau ke rumah orang janjian, telepon dulu lah gitu. Nah jadi kalau ada orang kafir memberi salam karena sudah terbiasa berinteraksi, kan fasih tuh. Assalamualaikum Pak Haji, gimana? Kita yang muslim jawab salam dia, jawab nggak? Jawab, tapi dengan jawaban yang beda. Apa? Waalaikum, nggak pakai assalamnya, selesai, putus. Dia udah belajar juga, kok Pak Haji jawabnya tanggung gitu. Pelit kata Pak Udin. Gimana jawabnya? Ayo gimana? Kowe pelit gitu, gimana? Jawab, fair aja. Gini kok ya Nabi kita Muhammad SAW yang ngajarin kalau orang kafir beri salam jawabnya waalaikum. Oh gitu ya, ya iya makanya mau disunat nggak gitu. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian apa? Adab muslim pada kafir. Jangan tasabuh. Apa tasabuh? Menyerupai, mencontoh itu kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, apalagi ritual-ritual tertentu mereka. Tapi sayang, sebagian sadar tidak sadar ya gitulah. Hari kelahiran apa Pak? Hari kelahiran dirinya sendiri tuh. Apa? Happy birthday. Ulang tahun pernikahan gimana Bu? 25 tahun perak. Kawin emas 50, udah aki-aki baru dikasih hadiah itu. Tiup lilin kata Pak Udin. Syukur nggak tiup itu yang dari bambu apa namanya tuh? Lodong. Itu tanpa sadar kita mencontoh-contoh.
Ya anak-anak kita aja itu tanpa sadar, bahkan sampai selfie juga gayanya gini. Itu baca sejarah ini apa peace? Bukan, ini V, ini victory. Itu ungkapan mereka ketika menang perang salib, Pak. Victory. Nah itu tuh. Victory kan kemenangan. V. Kalau peace damai gini dong. Peace man tuh. Ini P, Pak. Tapi dia gini. Kita ikut-ikut. Bahkan emak-emak juga selfie begini juga. Aduh. Itu tasyabuh itu. Ya Pak ya? Gak boleh. Pakaian, nama, gaya. Lihat aja makan itu, tasyabuh. Yang Rasulullah contohkan makan, duduk apa berdiri? Duduk. Boleh duduk di kursi, boleh duduk di lantai lesehan. Tapi tanpa sadar mencontoh orang kafir. Lihat aja nama pestanya, standing party. Apa itu? Pesta berdiri. Yang sunnah sitting party. Tuh. Ya iya, makanya yang bikin walimah tolonglah sediakan kursi, sewa karpet. MC-nya harus handal. Para hadirin, sebentar lagi waktu zuhur tiba. Acara kita break sejenak sampai dengan jam 1:15. Nanti kita mulai lagi, buka, pengantin akan keluar lagi. Ada nggak MC begitu? Ada nggak? Nggak laku, Pak. Ada nggak MC? Para hadirin silakan selamat menikmati hidangan yang kami sediakan. Tolong mengambil kursi, jangan berdiri. Ada nggak? Kalau ada, saya MC-nya Pak melamar. Sini, saya mau jadi MC. Itu kan mencontoh tasabuh itu. Banyak yang lain ya. Pakai topi koboi, tahu nggak Pak itu? Itu kan kopi Yahudi itu Pak. Laken, tahu laken Pak ya? Ya topi muslim ya gini, terserah lah mau hitam mau apa ya Pak ya. Tapi ini gaya, pakaiannya gaya, dan lain-lain sebagainya. Nah itulah beberapa adab-adab yang perlu kita perhatikan ketika berinteraksi dengan orang kafir. Mudah-mudahan menjadi bekal sederhana ya Pak ya, supaya kita menjadi muslim yang baik. Tetap berinteraksi pada hal-hal yang wajar. Tapi kalau sudah kurang ajar gimana Pak? Gimana Pak? Jangan kata Bapak, ente jual aneh beli. Jangan. Ya serahkan saja nanti. Wallahu ta'ala alam. Ya, terima kasih. Ada yang masuk ke meja redaksi nih. Baik, pertama, bagaimana kalau memiliki usaha yang karyawannya ada orang kafir? Diberhentikan apa tidak? Nah itu kan tadi udah, ini perkara yang mubah Bu, Pak. Ya silakan aja. Justru mudah-mudahan kita punya peluang mendakwakannya supaya masuk Islam. Penuhi hak-haknya. Begini, ada calon karyawan dua-duanya memenuhi syarat. Satu muslim, satu kafir. Mana yang dipilih? Muslim. Tetapi kalau kita memang butuh jasanya, ada kafir rajin, ada muslim males. Yang mana? Yang mana? Ya pada perkara yang mubah ya pilih. Ini sudah punya karyawan nih, jangan diberhentikan. Kecuali dia melanggar syar'i. Kemudian bagaimana hukumnya suami bekerja di perusahaan yang dipimpin non muslim, ikhtilat dan gajinya dikirim melalui rekening konvensional. Waduh, ribet amat ini. Ya sepanjang bekerja di perusahaan manapun, kewajiban kita sebagai muslim seperti sholat tidak dilarang. Dan kita sebagai karyawan tidak disuruh maksiat. Nggak masalah, itu muamalah. Kemudian gajinya dikirim rekening konvensional. Minta ke HRD, pindahkan gaji saya ke rekening syariah. Kalau nggak bisa, kita yang cerdas. Setiap gajian ambil, pindahkan, transfer ke yang syariah. Selesai. Kalau menggibah orang kafir, dosa nggak? Ya dosa, sama aja. Bukan masalah kafir muslimnya, ya ghibahnya itu. Ya Pak ya? Kecuali kafir harbi. Menjelaskan supaya kaum muslimin tidak terkecoh dengannya. Jadi gitu Pak ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu ta'ala alam. Masih ada Pak? Cukup? Cukup ya? Ya terima kasih, lebih kurang saya mohon maaf. Aku qauli hadza
wastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.